Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang transistor, khususnya transistor bipolar. Karena transistor itu ada beberapa jenis: transistor bipolar, transistor FET, transistor JFET, lalu ada MOSFET. Nah, MOSFET itu terbagi ke dalam beberapa kategori lagi, ada N kanal dan negatif kanal dan positif kanal. Nah, di sini yang saya bahas adalah transistor bipolar atau transistor biasa dengan tipe ada dua, yaitu PNP dan NPN. Nah, jadi apa yang membedakan dua buah transistor ini? Yaitu komposisi dari dioda yang dipasang. Jadi pada sebuah transistor itu mempunyai dua buah dioda. Nah, kalau PNP seperti ini, nah ini adalah anoda atau positif, ini anoda positif, ini katoda adalah negatif. Nah, sedangkan NPN berarti basisnya itu positif, terbalik daripada ini. Oke, begini. Nah, ini negatif, N, P positif, N. Jadi NPN. Nah, jadi dua transistor ini biasanya dipakai untuk satu menguatkan sinyal positif, satu lagi menguatkan sinyal yang negatif. Nah, ini yang negatif, ini yang positif. Jadi dua-dua diperlukan, apalagi di rangkaian audio begitu. Kemudian kita lihat dari fungsi transistor. Nah, fungsi transistor ini adalah satu, penguat sinyal kecil, ya, dengan ring arus miliampere, misalnya 0,1 volt atau 10 miliampere atau 100 miliampere, 20 miliampere. Jadi penguat untuk sinyal kecil. Untuk penguat sinyal kecil, maka transistor yang dipakai pun ukurannya kecil, seperti ini. Nah, dari mana kita bisa tahu penguat kecil atau penguat besar? Nah, kita baca pada spesifikasi datasheetnya. Jadi kalau ada kode ini kita buka datasheet itu ada di internet, kita akan tahu itu jenis PNP atau jenis NPN. Kita bisa mengganti transistor itu yang sama jenis NPN dengan NPN, lalu kita cocokkan lagi spesifikasinya. Jadi kalau spesifikasinya maksimum dayanya 10 watt, maka kita cari transistor yang 10 watt atau di atasnya sedikit, atau arus masuknya maksimum 1 ampere, maka kita cari transistor dengan arus 1 ampere, sehingga tidak cepat rusak, atau kalau terbalik kita pasang langsung rusak, karena transistor itu ada polaritasnya seperti yang kita gambarkan tadi di sini. Mana kaki basisnya, mana kaki emiternya, mana kaki kolektornya. Oke, jadi kira-kira. Nah, kemudian fungsi keduanya adalah penguat daya. Penguat daya ini adalah menguatkan daya. Jadi misalnya dari daya 100 miliwatt dikuatkan menjadi 1 watt, atau 1 watt dikuatkan menjadi 10 watt. Nah, itu adalah penguat daya. Apa yang dikuatkan? Pastinya arus dan tegangan yang diperbesar. Jadi penguat daya adalah arus kali daya. Kali tegangan maksudnya, V kali I. Nah, arusnya diperbesar, tegangannya diperbesar, maka dayanya menjadi kuat. Atau arus yang diperbesar, tegangannya sama, maka dayanya juga bertambah kuat. Nah, ini biasanya dipakai untuk rangkaian power supply atau rangkaian penguat audio, yaitu menguatkan daya dari daya kecil menjadi daya besar, sehingga bisa mengendrive speaker yang lebih besar, sehingga suara yang dihasilkan dari suaranya kecil hingga menjadi suara yang besar. Lalu small switching, atau ada juga yang saklar besar, large switching. Jadi small switching ini adalah seperti saklar. Transistor difungsikan sebagai saklar on off, sehingga pada saat digunakan saklar manual digantikan dengan saklar switching begini, saklar elektronik. Apa kelebihannya? Saklar switching ini kecepatannya cepat, sehingga tidak ada delay penyaluran arus, sehingga tidak ada terputus-putusnya arus. Seperti misalnya untuk mengeluarkan daya 1 ampere
dengan kemampuan dasarnya 10 mA. Nah, maka untuk menguatkan menjadi 1 ampere itu dibuat rangkaian seperti feedback. Nah, feedback itu dipakailah sistem switching ini. Oke, nanti kalau ada waktu kita jelaskan lebih mendetail. Intinya ini adalah saklar on off dengan frekuensi, dengan kecepatan, makanya disebut sebagai small switching. Lalu yang keempat, high frequency. High frequency ini adalah membesarkan atau meningkatkan frekuensi dari kecil ke rendah. Biasa di peralatan-peralatan telekomunikasi, transistor difungsikan sebagai high frequency, penguat frekuensi, atau pada rangkaian-rangkaian televisi, pada rangkaian audio, pada rangkaian radio. Nah, itu transistor difungsikan sebagai penguat frekuensi. Di sini banyak menggunakan respon frekuensi dengan kombinasi rangkaian L, R, dan C. Jadi rangkaian L, R, dan C. Sehingga terjadi nanti pass filter, low pass filter, band pass filter, high pass filter yang dikuatkan oleh transistor. Nah, kemudian fototransistor. Nah, ini adalah seperti saklar juga, cuma mensensor cahaya yang mengenai transistor tersebut. Nah, biasanya ada yang foto cahayanya tertutup seperti optocoupler, ada yang cahayanya terbuka. Misalnya kita mau membuat sensor gelap dan sensor terang, maka kita bisa pakai salah satunya adalah dengan menggunakan fototransistor. Jadi transistor juga yang kita gunakan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan dari hasil pengalaman saya di rangkaian elektronika, khususnya transistor. Nah, ini adalah sebuah transistor PNP. Jadi basis kolektornya positif dan emitter basisnya negatif, PNP. Nah, tadi kita lihat sudah di bagian pertamanya ada gambar diodanya. Nah, yang pertama adalah cara kerja transistor PNP ini. Ketika kita mau berfungsikan sebagai saklar, maka kolektor kita beri sumber tegangan VCC. Karena ini positif, maka ini positif. Nah, saya mau menyalakan sebuah lampu 5 volt. Nah, saya pasang lampu di sini 5 volt. VCC saya beri 5 volt. Kemudian emitter saya hubungkan ke ground. Rangkaian ini tidak short karena ada lampu. Tetapi jika tidak ada lampu, maka rangkaian ini pasti akan short. Lampu ini sebagai beban. Nah, kemudian basis itu sebagai input pengendali, seperti kita memasang saklar misalnya. Di sini ada saklar on off. Nah, pada saat diberi tegangan negatif ada input basis, maka lampu akan menyala karena arus mengalir dari sini ke mari. Ketika tegangan di sini tidak ada basis tidak mendapat tegangan, maka arus tidak mengalir. Proses cut off dan cut on dari dioda. Nah, ini adalah fungsi dari dioda transistor sebagai saklar. Nah, kemudian jika kita mau jadikan sebagai penguat, maka kita harus kuatkan. Nah, di sini saja sudah berfungsi sebagai penguat. Jadi dari tadi tegangan inputnya misalnya 1 volt bisa menyalakan lampu 5 volt. Nah, kalau kita menyempurnakan, jadi kenapa ada resistor? Nah, supaya output emitter itu tidak langsung ke ground, ada resistor dipasang di sini. Tujuannya untuk jika terjadi kerusakan, resistor ini bisa menghambat arus sehingga peralatan lainnya tidak jadi rusak. Kemudian pada basisnya untuk menjaga agar tegangan dan arusnya stabil atau disesuaikan dengan kebutuhan, maka dipasang resistor. Untuk stabil dipasang kapasitor. Jadi R dan C. Kapasitor untuk menstabilkan nilainya nanti 100 nano atau berapa nano, 10 nano terserah, disesuaikan dengan
karakter dari inputnya. Atau diturunkan dengan ketetapan pasti tegangannya sekian, dipasang dioda jener di sini. Misalnya input basisnya diatur tegangannya adalah 1,6 volt, cari jener yang 1,6 volt. Nah, kemudian pada rangkaian tegangan sumber diberi resistor, misalnya 10 ohm untuk membatasi arus yang mengalir ke lampu, atau untuk sebagai fuse kalau ada permasalahan-permasalahan. Nah, kemudian dikembangkan lagi untuk mendapat kekuatan daya yang lebih besar, dipasang feedback, disesuaikan air feedback. Nah, jadi beginilah kira-kira analisa dari sebuah komponen. Makanya kalau ada kerusakan transistor, kita sebagai teknisi itu cek kaki basisnya, resistornya, cek kaki-kaki yang ada kaitan dengan komponen-komponen lainnya, supaya kita ketemu penyebab dari kerusakan transistor tersebut. Nah, ini jenis PNP. PNP. Nah, kalau NPN kebalikan dari PNP, di mana NPN basisnya adalah positif. Maka bentuk dan arah arus dari gambar rangkaian itu berbeda. Kedua transistor PNP dan NPN ini jika disatukan, dirangkai akan menjadi suatu penguat yang seimbang, positif dan negatif. Begitulah kira-kira cara kita menganalisa fungsi dari komponen dan kemungkinan kerusakan-kerusakan yang terkait dengan transistor. Kita bisa menganalisa kalau kita bisa mengerti cara kerja dari komponen transistor tersebut. Nah, jadi banyak diaplikasikan pada rangkaian PCB seperti ini. Kita bisa ukur, kita cek, semoga ketemu kesalahannya. Assalamualaikum.